Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Suciati. Saya akan menjelaskan hal-hal yang saya ketahui dalam mata kuliah keselamatan kerja dan pasien dalam keperawatan. Yang pertama yaitu pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien. Pengaruh lingkungan yang pertama yaitu pencahayaan, kebisingan, suhu udara, siklus udara, bau-bauan, dan getaran mekanis. Yang kedua, faktor manusia yang berfokus pada peningkatan efisiensi, kreativitas, produktivitas, dan kepuasan pekerjaan dengan tujuan meminimalkan kesalahan. Selanjutnya yaitu ada EBP. EBP itu singkatan dari Evidence Based Practice, adalah suatu pendekatan sistematis terhadap praktik yang menekankan penggunaan bukti yang dikombinasikan dengan dokter serta preferensi pasien dan nilai untuk membuat keputusan tentang keperawatan. Pentingnya EBP untuk praktik keperawatan yaitu memberikan hasil asuhan keperawatan yang lebih baik kepada pasien, memberikan kontribusi perkembangan ilmu keperawatan, dan menjadikan standar praktik saat ini dan relevan. Selanjutnya ada hambatan dalam menggunakan EBP. Yang pertama yaitu kurangnya nilai untuk penelitian dalam praktek, kesulitan dalam mengubah praktek, kurangnya dukungan administratif, kurangnya mentor berpengetahuan, dan kurangnya waktu untuk melakukan penelitian. Kemudian adverse event atau kejadian tidak diharapkan merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau commission atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil atau omission, dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Prinsip dan konsep keselamatan pasien. Keselamatan pasien rumah sakit yaitu suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan keselamatan dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan faktor resiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko. Tujuan dari sistem keselamatan pasien yaitu terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, kemudian menurunnya kejadian tak diharapkan atau KTD, terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasien safety yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua individu, ketiga budaya, keempat infrastruktur, yang kelima lingkungan. Ada 7 prinsip keselamatan pasien. Yang pertama yaitu kesadaran tentang nilai keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua, komitmen memberikan pelayanan yang berorientasi pasien safety. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety. Yang keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif tentang faktor risiko insiden terkait pasien safety. Yang keenam, kemampuan mengidentifikasi akar penyebab masalah terkait pasien safety. Yang ketujuh, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Jika salah mengidentifikasi, maka yang terjadi yaitu salah dalam mendiagnosa, sehingga salah dalam memberikan obat, salah dalam melakukan transfusi, dan hasilnya salah, pemeriksaannya pasiennya bisa citra buruk di instansi serta mendapat tuntutan. Ada 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama itu hak pasien, yang kedua mendidik pasien dan keluarga, yang ketiga keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, yang keempat penggunaan metode-metode dalam peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, yang kelima
Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Selanjutnya yaitu budaya kerja. Secara singkat, budaya kerja adalah bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Budaya kerja berperan penting dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi pelayanan kesehatan dan juga dalam konteks pasien safety. Budaya kerja memiliki fungsi dan efeknya. Yang pertama itu fungsi menetapkan batas-batas, membentuk identitas, membentuk komitmen untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih tinggi, mengembangkan stabilitas sistem sosial sebagai mekanisme regulasi terhadap suatu perilaku dan sikap. Kemudian efeknya yang pertama yaitu menurunkan kecemasan yang muncul akibat ketidakmampuan untuk mengerti, memprediksi, dan mengontrol kejadian. Yang kedua, memiliki potensi untuk meningkatkan performa, kepuasan, ekspektasi, sikap, dan perilaku dalam organisasi. Yang keempat, mempengaruhi kesehatan atau well-being pekerja. Yang keempat, jika tidak disesuaikan dengan perubahan harapan stakeholder internal dan eksternal efektivitasnya. Budaya kerja dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu budaya konstruktif, yang kedua pasif defensif, yang ketiga agresif defensif. Selanjutnya budaya pasien safety. Budaya pasien safety adalah produk dari nilai sikap, kompetensi, dan pola perilaku individu dan kelompok yang menentukan komitmen, style, dan kemampuan suatu organisasi pelayanan kesehatan terhadap program pasien safety. Jika suatu organisasi pelayanan kesehatan tidak mempunyai budaya pasien safety, maka kecelakaan bisa terjadi akibat dari kesalahan laten, gangguan psikologis pada staf, penurunan produktivitas, berkurangnya kepuasan pasien, dan bisa menimbulkan konflik interpersonal. Ada 3 strategi dalam penerapan budaya pasien safety. Yang pertama, strategi 1, lakukan safe practice. Terus rancang sistem pekerjaan yang memudahkan orang lain untuk melakukan tindakan medis secara benar. Kemudian mengurangi ketergantungan pada ingatan. Selanjutnya membuat protokol dan checklist. Yang terakhir menyederhanakan tahapan-tahapan. Yang kedua yaitu edukasi. Yang pertama itu kenali dampak akibat kelelahan dan kinerja. Yang kedua pendidikan dan pelatihan pasien safety. Yang ketiga melatih kerjasama antar tim. Keempat, meminimalkan variasi sumber pedoman klinis yang mungkin membingungkan. Yang ketiga itu akuntabilitas, yaitu melaporkan kejadian error, meminta maaf, melakukan remedial care, melakukan out cause analysis, dan terakhir memperbaiki sistem atau mengatasi masalahnya. Dalam mengukur maturasi budaya pasien safety dalam organisasi diklasifikasikan menjadi 5 tingkat maturasi. Yang pertama yaitu patologis, yang kedua reaktif, yang ketiga kalkulatif, yang keempat proaktif, dan yang terakhir generatif. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa budaya safety di dalam organisasi atau di dalam tim telah berubah? Yang pertama yaitu orang akan melihat bahwa manajemen atau tim leadership mempunyai komitmen terhadap safety dengan cara mencegah terjadinya error dan bukan dengan menghukum pelakunya. Yang kedua yaitu staf yang sehat dan bahagia menjadi bagian esensial di dalam pelayanan kesehatan yang aman. Yang ketiga, staf memperhatikan kesehatan dan keselamatan pribadi dan anggota tim lainnya secara serius dan bisa menyadari ketika ada yang salah. Yang keempat itu masalah dan kesalahan diantisipasi oleh sistem proaktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.